اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اغفر الاسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على الوالدين برحمتك لنا منك من خير ويغفر لنا شرير برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil-muslimina 'idal fitr ba'da syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas Depok Demak yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai anugerah nikmat kepada kita semua, terutama kenikmatan iman Islam, kesehatan serta kecukupan yang menjadikan perantara bagi kita dapat dengan mudahnya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, mari kita juga terus menguatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah yang merupakan tujuan utama dan buah dari pada ibadah puasa Ramadan. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, jutaan manusia yang pada saat ini dan kemarin, meskipun terjadi perbedaan merayakan hari kemerdekaan,
mereka merasakan bergembira mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira menyambut datangnya hari kemenangan. Hal ini dilakukan agar manusia senantiasa bersyukur dan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan selama bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan telah dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa, mengamalkan segala ibadah sunnah, sholat tarawih, sholat malam, tadarus, sedekah dan seterusnya. Allah berfirman, wa tu'minul 'iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan nama Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Idul Fitri adalah hari raya agung umat Islam. Ini mensyaratkan bahwasanya manusia diberikan fitrah sejak lahir, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir, manusia yang lahir dalam keadaan suci. Kita manusia diciptakan Allah dengan perancangan yang sedemikian rupa, menjadikan sosok makhluk yang suci dan sakral. Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarul nasi. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Begitu sempurnanya mahakarya Allah yang namanya sosok manusia, dengan potensi fitrah yang lurus, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia itu sebagai ahsanul taqwim, yaitu manusia yang model terunik dan terbaik manifestasi dari makhluk Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita terucapkan dalam hati yang paling dalam. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir, tanda kebahagiaan fitri, harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian hati kita. Takbir di hari fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta ini. Sebagaimana yang kita senantiasa panjatkan dalam doa, dalam sholat, yaitu saat kita iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Artinya doa ini menjadikan sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan diri kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka dan pendidikan selama
penuh di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjaga pribadi yang sempurna yang telah menggeng puasa 1 bulan penuh ini. Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, ingat bahwasanya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa diterima atau tidaknya suatu amalan ditandai oleh amalan soleh yang berkelanjutan. Ada sebuah ungkapan disampaikan ulama besar yaitu Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab dalam Latif Al-Ma'arif. Inna min tawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jazaa'i sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan adanya kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan amalan keburukan adanya amalan kejelekan setelahnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang menanam beramal soleh sekecil biji sawi, maka dia akan memperoleh pahala. Dan begitu juga barang siapa yang berbuat buruk sebesar biji sawi, dia juga akan memetiknya. Siapa yang menanam, maka dia yang memetik. Jamaah sholat Id rahimakumullah, kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup dalam kesucian. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suci. Ini bisa dilihat bagaimana Islam mengajarkan bahwa jika anak meninggal dunia sebelum akhir balik, maka dia otomatis masuk surga karena masih dalam kesucian. Akan tetapi karena kita itu mudah tergoda, sehingga sedikit demi sedikit diri kita menumpuk debu-debu dosa dan membuat hati kita menjadi gelap. Semakin sering melakukan dosa, semakin gelaplah hati kita, dan pada titik tertentu dosa itu dianggap sebagai hal biasa saja. Bahkan dosa dapat dianggapnya sebagai kebajikan. Problem terbesar dalam masyarakat adalah menghadapi orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang berperilaku buruk akan tetapi justru merasa berbuat baik. Dalam Al-Quran banyak dilukiskan seperti surat Al-Kahfi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Juga disebutkan dalam surat Al-A'raf, digambarkan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami kebesaran Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tahap ini manusia telah benar-benar kehilangan kehormatannya hingga derajatnya jatuh serendah-rendahnya, sebagaimana Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia itu seperti binatang ternak, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau kita sampai pada tahap atau stadium ini, maka sungguh ini adalah suatu malapetaka besar. Itulah yang disebut dengan kematian nurani, yaitu suatu kondisi di mana mata, telinga, hati telah terkunci. Nurani adalah ungkapan untuk hati yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran,
Ketika nurani mati, artinya hati tidak lagi diberi cahaya, maka yang terjadi adalah kegelapan. Inilah yang membuat kita tidak melihat perbuatan buruk itu sebagai buruk, bahkan menganggapnya sebagai baik. Apa yang membuat nurani mati tidak lain adalah dosa, suka bermaksiat, suka memakan harta riba, dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka dosa hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani, mematikan cahaya hati, lalu menyebabkan kegelapan. Semakin banyak dosa, semakin gelaplah hati kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innal abda idza ta'a khati'atan nuqitas fi qalbika nuqtah sauda. Sesungguhnya seseorang hamba jika melakukan perbuatan dosa akan menyebabkan noda hitam di dalam hatinya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Itulah mengapa Allah menyediakan bulan Ramadan sebagai wahana untuk mensucikan diri dan membersihkan kembali hati kita. Tujuannya tidak lain adalah bukan untuk lapar dan haus itu sendiri, melainkan untuk melatih kesabaran, melatih diri kita untuk menahan hal-hal yang dilarang oleh agama, meskipun di saat tidak bulan Ramadan diizinkan, namun di saat bulan Ramadan tidak sementara untuk bisa ditahan, seperti makan, minum, berkumpul dengan istri atau suami, agar kita tidak mudah tergoda oleh ujuk rayu setan dan menjadi pribadi yang takwa. Dan kalau kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman dan mengharapkan semata Allah, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah. Seluruh noda hitam di hati kita akan dibersihkan, lalu hati kita akan kembali dipenuhi dengan cahaya atau nurani yang tidak lain adalah fitrah itu sendiri. Dan konsekuensinya pada waktu kita selesai berpuasa pada 1 Syawal ini, kita ibarat dilahirkan kembali. Itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu kembalinya kita kembali fitrah yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Saudaraku, mari kita di hari kemenangan ini kita buka lembaran baru, bersikap menghadapi tantangan baru yang akan hadir kembali. Sebab belenggu-belenggu setan telah terlepas, membuat para pelaku maksiat kembali leluasa melancarkan godaan-godaannya. Untuk itu jadilah muslim yang kuat iman dan takwanya kepada Allah, selalu menumpuk diri untuk senantiasa beramal soleh, hablu minallah, dan jangan lupa untuk hablu minan nas, menjadi pribadi yang bermanfaat yang dibanggakan oleh Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'ul linnas, yaitu manusia yang sebaik-baiknya adalah manusia yang bermanfaat pada sesamanya. Wa syarrun nas la yanfa'ul linnas, manusia yang sejelek-jeleknya itu adalah manusia yang tidak memiliki manfaat kepada sesamanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul hadza fastaghfirullah wa ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa بجلالك ملك على الزين وعبادك شهد العالم لكم وإمامك وكتب خير سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك على كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqin wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'adlin amru bis-sholati was-salamu 'ala nabiyil karim. Qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal wal fahsya wal munkar wasyaja'il ma zahara minha wal ma batana bismillahina ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana wa ummahatina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arzuqna al istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa sahih ajalana wa bi qurrina wa an syarri anfusina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna 'ala dzikrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal 'azim Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala Muhammad sallallahu